Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Sekarang saya nggak megang karet, saya nggak megang blade, saya pegang ini, contekan. Saya suka lupa. Kalau nggak ditulis, saya lupa. Jadi sekarang saya nyontek aja ya. Gini, sekarang kita mau bahas soal tensor. Soalnya ada beberapa temen atau beberapa orang yang nanya tensor itu apa. Nah, sebelum saya mungkin saya jawab tensor itu apa. Gini, jadi tensor itu ada karena sekarang ada pelarangan lem yang berbasis VOC itu atau fog itu ya, jadi kayak speed glue kayak gitu atau booster sebenarnya nggak boleh juga, soalnya itu ada VOC nya. Nah, jadi si produsen perlu cara lain untuk memberikan putaran atau kecepatan yang ekstrim di karetnya. Jadi ya dulu kan kita kalau pengen kenceng, kalau pengen kayak gimana pakai speed glue kan. Nah, jadi sekarang gara-gara speed glue dilarang, si produsen cari cara yang lain biar si rasa yang karet kita pakai kayak kita pakai speed glue itu masih bisa kita dapat di karet. Nah, terus si speed glue itu, cara kerjanya speed glue itu mengembangkan spons dengan apa ya? Jadi si spons sama si top sheetnya itu jadi ngembang, jadi meregang gitu. Jadi efeknya meregangkan lembaran atas secara besar-besaran, melebihi apa yang dilakukan dalam pembuatan normal. Karet baru sama karet yang udah kena speed glue pasti beda. Kekerasannya mungkin beda, terus pasti lebarnya jadi beda. Yang udah kena speed glue kan jadi melar kalau kata bahasa Indonesianya. Ya udah melar. Itu sebenarnya karet yang udah kena speed glue itu bisa disebut tensor. Nah, soalnya arti tensor itu atau high tension itu adalah karet yang lembaran atasnya diregangkan sebelum direkatkan ke spons dalam pembuatan. Nah, jadi kalau kita masih pakai speed glue ya sebenarnya nggak perlu tensor juga, kita bisa dapat rasa tensor atau rasa high tension. Pakai speed glue, karet udah melar, udah meregang dikit, ya mungkin dikit atau banyak terserah yang maunya segimana, itu udah tensor. Nah, untuk proses pembuatan tensor atau high tension itu ada dua dari produsen, ada satu kimiawi, ada dua mekanis. Yang kimiawi itu metodenya sebenarnya sama kayak yang metode pembuatan karet normal, si proses top sheet, proses spons gitu langsung ditempel. Cuma si metode yang buat tensor atau high tensionnya itu, kalau yang kimiawi kayak ada mungkin semacam larutan atau semacam perendaman di sponsnya. Nah, jadi kayak model Andro, ada Andro namanya energy cell sponge. Jadi itu biasanya lebih tahan lama, soalnya kan disimpannya di sponge, beda sama yang mekanik. Maksudnya lebih tahan lama tuh lebih tahan lama efek tensornya, efek high tensionnya itu lebih tahan lama, kerasanya lebih lama. Beda sama yang mekanis. Kalau yang mekanis itu lembaran atasnya direkatkan ke spons dalam ruangan dengan tekanan negatif atau seperti vakum yang lemah gitu. Ini menyebabkan sponsnya mengembang, lalu karetnya ditempel. Jadi kalau mungkin kalau dikasih contoh kayak marshmallow yang disimpan di microwave.
ngembang. Ini berarti kalau yang mekanis ini ada di, kalau yang paling sering saya temuin itu di Donic Blue Fire. Saya nggak tahu Donic Blue Fire itu tensor apa, kayaknya sih belum tensor, tapi kebanyakan karet yang tensor pakai proses mekanik itu pasti lama-lama menciut. Menciut soalnya ya nggak ada perendaman atau apa, jadi itu kayak dipaksa sih kalau menurut saya. Jadi kayak kan pakai disimpan ke dalam ruangan yang tekanannya negatif kayak gitulah. Di sininya sih disimpan dalam ruangan dengan tekanan negatif seperti vakum lemah, jadi kayak yang dipaksa intinya. Jadi mungkin kalau pengen cari karet tensor yang rasa tensornya bisa tahan lebih lama, cari yang pakai metode yang kimiawi. Cuma kan biasanya nggak disebutin ini pakai metode yang mana, ini pakai metode yang mana. Mungkin kalau bisa kasih saran sih, cari karetnya yang namanya ada belakangnya ada spons-sponsnya. Jadi misalnya kayak kalau kayak Andro ada energy cell spons gitu, berarti itu ada di sponsnya. Nah kalau di sponsnya itu berarti biasanya kimiawi gitu. Contohnya itu. Nah terus di setiap karet, di setiap merek tensor itu beda-beda penyebutannya. Jadi kayak di Andro mungkin ada energy cell-nya, terus di Butterfly ada high tension atau sprint spons, di Donic ada formula, di Yinhe ada Moxa, ada Max Tense, ada high tension juga. Di Xiom juga ada energy spons hampir sama kayak Andro. Di Nitaku tensor, Yasaka tensor. Jadi kalau ada tulisan-tulisan itu berarti karetnya bukan diproduksi dengan metode yang biasa. Jadi bisa kimiawi atau mekanis sudah diregangkan berarti. Jadi nggak perlu speed glue lagi kalau udah pakai karet-karet tensor, high tension kayak gitu. Pakai speed glue lagi gimana rasanya? Ya jadi kalau buat saya sih sekarang teknologi udah maju, si produsen juga udah menyediakan apa yang kita butuh kenceng, udah ada tensor, kita butuh putaran di tensor juga pasti lebih besar. Jadi mungkin sudah saatnya mengikuti aturan ITTF. Ya kita jangan pakai lem yang ada VOC-nya, jangan pakai speed glue, pakai water based glue, pakai WBG, lem air gitulah. Tinggal pakai karet tensor atau high tension kalau pengen kenceng. Jadi itu aja, semoga bermanfaat. Meskipun agak beribet dan saya sambil niron, soalnya saya pelupa. Terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.